Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, pencipta langit dan bumi, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada Tuhan atas segala berkat. Begitu juga dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami memperoleh kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang berkelimpahan dari Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan khotbah yang menjadi renungan bagi kami. Bukalah hati kami Tuhan, dan penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, yang tertulis di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Di bahasa Batak, didok, alai di bagasan joro habadiaun nado anggo jahuba. Ikon hohomma maradupun ibana sadok tanoon. Disido ianggo sahatna. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, melalui nats ini kita mengambil topik yaitu hidup di dalam Tuhan. Nabi Habakuk tidak begitu banyak menceritakan tentang asal-usul termasuk latar belakangnya sendiri. Habakuk adalah seorang Lewi yang menjalankan tugas ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Selain itu, tugasnya juga menyusun dan mengatur doa dan mazmur yang dipergunakan dalam ibadah. Pada masa ini, Bait Allah masih berdiri dan pelayanan masih dijalankan dengan baik, termasuk pelayanan musik. Dapat kita bandingkan dengan Habakuk 3 ayat 19. Apa yang dialami bangsa Yehuda pada saat itu? Bangsa Yehuda ditindas oleh bangsa Kasdim, sehingga Habakuk menyampaikan keluhan kepada Allah. Di mana keadilan Allah? Pada masa ini Allah memakai bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda akibat dosa dan kejahatan mereka terhadap Allah. Habakuk mengadakan perdebatan dengan Allah atas segala kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Dapat kita bandingkan di Habakuk 1 ayat 12 dan pasal 2 ayat yang keempat. Jangan berhenti di dalam penderitaan, namun berharaplah akan kebaikan Tuhan. Sebagaimana nubuatan Nabi Habakuk dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan atas bumi ini. Untuk itu, bermazmurlah atas segala kebaikan Tuhan. Ini menunjuk kepada pengharapan akan kebaikannya. Karena Tuhanlah yang akan memulihkan dan menyelamatkan bangsa Yehuda dari ketidakadilan dan kembali beribadah kepada Allah di dalam bait Allah yang kudus. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan mengajak kita agar tetap berserah kepada Tuhan.
Penderitaan adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik. Maka berharaplah kepada Tuhan. Berharap adalah bagian penantian di dalam Tuhan. Untuk itu kita diajak bersabar dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan datang. Bermazmurlah, bernyanyilah kepada Tuhan Raja semesta alam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau telah menerangkan kepada kami supaya kami hidup di dalam naungan kasih-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai seluruhnya aspek kehidupan kami. Kami hanya dapat berserah, kami hanya dapat memohon kepada-Mu agar seluruh harapan dan doa kami Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang telah kami dengarkan adalah mengajak kami agar tetap hidup di dalam penantian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam bermazmur, agar penantian kami di dalam hidup kami tidak menjadi penantian yang sia-sia, akan tetapi penantian yang akan menghasilkan buah. Buah yang manis, buah yang penuh damai, dan buah yang penuh dengan sukacita. Berkatilah kami Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas.